Anda ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala agar Anda tahu bagaimana bersyukur yang benar. Terkadang seorang tidak tahu rasa syukur, nikmatnya syukur kecuali setelah dikasih apa? Musibah. Seorang terkadang lupa dengan kenikmatan sehat kecuali setelah dikasih apa? Sakit. Baru dia tahu betapa nikmatnya sakit. Sebagaimana pepatah mengatakan, "Laulam takun musibah lama kanat hunaka sa'adah." Kalau bukan karena musibah tidak ada namanya kebahagiaan. Karena seorang benar-benar merasakan kebahagiaan setelah mengalami apa? Musibah. Di antara hal yang bisa meringankan seorang tatkala sedang bersedih, dia harus beriman dengan masalah takdir. Dia tahu bahwasanya seluruh yang menimpanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia hindari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Apa yang menimpamu tidak bisa kau hindari, dan apa yang terhindar darimu tidak mungkin menimpamu. Ini sudah pasti ya. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sungguhnya Allah mencatat takdir seluruh makhluk, termasuk Anda ini makhluk. Takdir Anda telah ditulis oleh Allah secara detail, masing-masing kita secara detail. Ya, dari masih nutfah sampai meninggal dunia sudah dicatat oleh Allah dengan detail dan Anda tidak akan keluar dari takdir tersebut. Ya. Bahkan Allah catat tersebut 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bukan sebelum 50.000 tahun sebelum ente diciptakan, enggak. 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena-pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering, tidak ada perubahan. Maka mau tidak mau, Anda tidak akan bisa menghindar dari musibah tersebut. Karena musibah tersebut sudah tercatat bagi Anda. Tinggal bagaimana Anda menghadapi musibah tersebut. Kalau Anda menghadapinya dengan sabar, fa anta ma'jur, maka engkau dapat pahala. Tapi jika engkau menghadapinya dengan tidak bersabar, fa anta ma'zur, engkau dapat dosa. Tetap saja tidak terhindar. Mau diapain? Sekarang kalau ada misalnya seorang ibu anaknya meninggal dunia, kemudian dia meronta-ronta, menangis-nangis, apakah anaknya bisa hidup kembali? Nggak bisa. Percuma. Tinggal di hadapan dia mau meronta-ronta, dapat dosa, dia bersabar, kesedihan ada, Nabi pun bersedih. Tapi dapat pahala. Tinggal dia pilih yang mana. Dan tidak akan merubah kondisi. Tidak akan merubah kondisi. Seandainya kalau dia meronta-ronta, menangis-nangis, anaknya hidup kembali, silakan meronta-ronta, tapi tidak ada, tidak bisa. Sebagian ibu-ibu, subhanallah, saya dengar berita sedih sekali, saya tahu ada seorang wanita, ya, sudah ngaji, kemudian sampai bercadar, kemudian anaknya meninggal. Kemudian dia teriak-teriak, dia marah-marah, "Kembalikan anakku, kembalikan." Tidak terima. Ya, subhanallah. Inilah ujian ya. Inilah ujian. Memang berat, siapa yang bilang ringan? Berat sekali. Tapi anti diuji agar anti mencapai derajat yang tinggi, mendapatkan pahala yang besar. Maka jangan hadapi ujian tersebut dengan bentuk protes kepada takdir Allah, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa merubah kondisi tersebut. Anti meronta-ronta, anti marah-marah, anti ngamuk-ngamuk, anti banting sini banting anu, tidak akan merubah kondisi. Oleh karenanya apa yang menimpa kita tidak mungkin kita hindari. Yakin ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa lagi? Qadarullah. Makanya kalau dapat musibah bilang apa? Qadarullah. Sudah. Itu langsung menenangkan hati kita. Ya sudah, mau diapain? Qadarullah, mau diapain? Ya. Kita sudah berusaha ternyata salah. Kita sudah menjaga anak kita sudah obati ke rumah sakit, qadarullah, mau diapain? Mau diapain? Ya. Ustaz, istri saya kurang ajar, ya sudah qadarullah, mau diapain? Ente sudah nyari, ente sudah searching di Facebook kan? Cari yang ini, sudah verifikasi lagi, sudah semuanya, sudah tanya semua, sudah ternyata salah Ustaz. Ya qadarullah, hadapi ujian tersebut. Mau diapain? Ya. Mau diapain? Ada seorang, dia hitam, kemudian tapi dia tinggi. Kemudian dia ingin menikah dengan perempuan yang cantik, meskipun pendek putih, supaya anaknya apa? Tinggi dan putih. Ternyata qadarullah. Anaknya hitam, pendek, pesek. Ya sudah, qadarullah. Kita sudah berusaha. Apa boleh buat? Itu namanya qadarullah. Jadi yang paling mudah membuat orang sabar adalah yakin bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang tatkala ditimpa musibah, dia dapati dirinya kurang bersabar, maka latihlah dirinya untuk bersabar. Kalau dia latih dirinya untuk bersabar, dia akan bersabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal hilmu bitahallum wa innamal ilmu bita'allum. Ya, wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berlatih diri untuk bersabar, Allah akan buat dia sabar. Tadinya merontak, ingin memberontak, ingin berteriak, sabarkan diri. Latih diri kita. Setiap ada masalah langsung qadarullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung ucapkan tersebut. Meskipun jengkel, meskipun marah. Itu kalimat luar biasa.
Kalau kita kena musibah, kita bilang qadarullah, itu langsung buat hati kita apa? Tenang. Kita langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kita ini milik Allah. Mobil kita, rumah kita, harta kita, anak kita semuanya milik Allah. Kalau Allah ingin ambil terserah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu membuat kita benar-benar sangat mudah untuk bersabar. Maka latih diri untuk bersabar, kata Nabi SAW. Man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang melatih diri untuk bersabar, maka Allah akan mudahkan dia untuk bersabar. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk mengurangi kesedihan, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka ucapkan. Mereka mengatakan engkau orang gila, engkau pemutus silaturahmi, engkau dukun. Mereka mengatakan tentang Allah yang tidak benar, yang membuat hatimu jengkel. Fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah atas perkataan mereka. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kepada Rabbmu sebelum terbit fajar dan sebelum terbenam matahari. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, waktu subuh, sebelum subuh bangun. Zikir pagi petang, zikir kepada Allah. Itu menghilangkan kesedihan. Banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Wasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Kata Allah, sungguh kami tahu dadamu sempit wahai Muhammad atas perkataan mereka. Antum kira waktu Nabi Muhammad dikatakan orang gila, orang sinting, dia tidak sakit hati? Dia sakit hati. Sampai Allah mengatakan, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk." Sungguh kami tahu hatimu sedih wahai Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kami tahu hatimu sempit akan akibat yang mereka ucapkan. Apa solusinya? Wasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah, banyak berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa kum minas sajidin, banyak salat. Banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hal yang buat kita meringankan kesedihan kita. Keluhkan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabrun jamil. Sabar jamil, apa itu sabrun jamil? Kesabaran yang indah, maksudnya kesabaran yang tidak disertai dengan syakwa, keluhan kepada makhluk. Adapun syakwa kepada Allah, mengeluhkan penderitaan kita, itu tidak mengapa. Itu kebiasaan para nabi. Nabi mengeluhkan kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub mengatakan, "Innama ashku bathi wa husni ila Allah." Aku mengeluhkan kesedihanku, ya kegelisahanku, penderitaanku hanya kepada Engkau ya Allah. Semua para anbiya mereka mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, "Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Ya Allah, aku sudah tua, tulangku sudah rapuh. Aku masih ingin punya anak. Aku tidak pernah ya putus asa dari berdoa kepada Engkau. Seorang ya tatkala ditimpa dengan kesedihan, banyak bertasbih, banyak berzikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Jangan terlalu banyak syakwa kepada orang lain. Sekarang model zaman sekarang ini sedikit-sedikit mengeluh di Facebook, status berubah-ubah terus. Ini yang saya lihat, aduh. Terkadang di penuntut ilmu terkadang begitu. Terkadang ustaz begitu. Ya, akhi subhanallah ribut sama istrinya kemudian dia perang status di Facebook. Kita yang lihat malu. Anda sedih percuma Anda sampaikan di status, tidak ada faedahnya. Keluhkan kepada Allah, bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir. Itu yang bisa menghilangkan kesedihan Anda, mengurangi kesedihan Anda. Pun Anda status, apa orang-orang belum tentu membantu. Orang mungkin malah mengejek, orang mungkin malah merendahkan ente. Anda kira dengan Anda melemparkan status tersebut, kemudian kesedihan hilang? Enggak. Kemudian setelah Anda bikin status, ente lihat lagi komentar, lebih lagi sedih lagi. Kalau enggak ada yang komentar, Anda bersedih, ternyata murid-murid saya tidak ada yang perhatian sama saya. Kalau ada yang komentar, ente bersedih juga. Belum ada balasan status lain, waduh repot. Ngapain kita seperti itu? Ente ingin hilang kesedihan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ibu-ibu seperti itu, statusnya menunjukkan penderitaan terus. Tahu-tahu status ada jantung berbentuk love terbelah dua, subhanallah. Ada apa Kenapa begini? Kenapa jantungnya terbelah dua? Menimbulkan banyak pertanyaan. Ya. Repot ya. Banyak ya. Nanti status macam-macam ya Allah. Jangan mengeluh kepada manusia, rugi. Betapa banyak berharap kepada orang dia akan kecewa. Mengeluh kepada manusia tidak ada yang dia dapatkan. Tidak ada solusi. Paling mereka mengatakan sabar, sabar. Hidup juga ujian. Saya juga sudah tahu. Ya udah tahu sabar makanya. Ngapain ngeluh sama manusia? Hati-hati ibu-ibu yang suka rubah-rubah status ibu-ibunya. Jangan. Sedikit status foto profilnya diganti-ganti, jangan. Kalau terkena musibah, sedih, banyak berzikir, banyak baca Quran. Quran itu syifa, obat ya. Orang kalau baca Quran apa dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya apa namanya doa bilang kesin anta ja'al Qur'ana rabi'a sadri wa apa ya Allah jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku ya. Kemudian menghilangkan kesedihanku dan menghilangkan ya wa dhahaba gumumina wa ahzanina, menghilangkan kegelisahan kesedihan. Di antaranya baca Al-Qur'an.
Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk menghilangkan kesedihan, yaitu jangan memutar kembali masa-masa yang lalu. Kenangan-kenangan lalu hapuskan. Ada seorang mungkin ya punya anak meninggal dunia. Kemudian dia masih simpan bonekanya, dia masih simpan bajunya. Ini jangan, ini menyiksa diri. Sudah sedekahkan kepada orang lain. Nanti dilihat bonekanya, dia nangis lagi lihat anaknya. Lihat sepedanya, dia nangis lagi lihat apa? Anaknya. Jadi itu terjadi. Sudah itu semua barang kasih orang. Jangan mencoba untuk mengingat masa lalu yang menimbulkan kesedihan, karena itu diingin oleh setan. Ya. Setan ingin apa? Liyahzunal ladzina amanu. Setan ingin agar orang beriman sedih. Kenapa kalau orang beriman sudah sedih dan kesedihannya berlebih-lebihan, tidak mengantarkan dia dekat kepada Allah, akhirnya banyak perkara akhirnya terbengkalai. Dia kalau sudah sedih, terlalu sedih, ngurus anak-anak yang lain susah. Perhatian sama suami susah. Dia pun jarang pengajian, dia cuma baca Quran, nangis saja kerjanya. Maka segala hal yang membuat kita kesedihan tentang masa lalu, ngapain kita ingat-ingat kembali? Semua kenangan-kenangan hilangkan. Kalau punya foto-foto di HP, hilangkan semua. Ya ngapain? Nanti lihat, nangis lagi. Tiba-tiba nangis lagi. Ya enggak usah. Enggak usah. Baik tentang orang tua kita, baik tentang anak-anak kita, yang sudah lalu biarlah berlalu. Ya. Ngapain kita menjebak diri kita pada kesedihan yang lalu yang tidak mungkin kita perbaiki lagi, mustahil, tidak mungkin kita kembalikan lagi. Mustahil. Ya sudah, maka segala hal yang membuat kita teringat dengan masa lalu, kesedihan yang berkepanjangan, maka hendaknya kita hindari. Kemudian jangan lupa ya untuk menghadiri majelis ilmu. Di antara zikir yang menenangkan hati majelis ilmu, dengar pengajian tentang kesedihan, ya, tentang tawakal, tentang sabar, tauhid, terutama pengajian tentang tauhid. Dengar bagaimana Tuhan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah melakukan semuanya dengan hikmah. Ya, bagaimana Allah terkadang menguji hamba-hambanya, baca kisah-kisah orang terdahulu. Dengar pengajian tentang bagaimana kisah para ulama diuji, sehingga kita tahu bahwasanya kita ini diuji tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Ya. Dan ini membuat kita lebih ringan kesedihan kita. Kemudian jangan lupa perkara yang penting tatkala kita terkena kesedihan, berusaha membantu orang lain. Berusaha membantu orang lain. Oleh karenanya Imam As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah berkata, dia mengatakan, dua pokok kebahagiaan adalah pertama, ikhlas kepada Allah, yang kedua membantu orang lain. Ini dua pokok kebahagiaan. Anda kalau ingin bahagia, lakukan dua ini. Pertama, ikhlas. Berusaha dalam segala kegiatan ikhlas karena Allah, bukan mencari komentar manusia, bukan karena kepentingan duniawi, bukan untuk melihat ya like atau dislike, tidak peduli. Saya mencari komentar Allah Subhanahu wa taala. Kapan Anda bisa ikhlas dalam segala kegiatan Anda, maka Anda akan meraih kebahagiaan. Yang kedua, membantu orang lain. Setiap kita bantu orang lain, maka Allah akan berikan kita kebahagiaan. Allah berfirman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Bahkan perkara yang mungkin tidak butuh biaya membantu orang. Kata Allah, ya wahai orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian lapangkan majelis supaya atau rapatkan supaya orang bisa masuk duduk bersama antum di masjid, maka berilah kelonggaran bagi mereka. Yafsahillahu lakum, maka niscaya Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Kata para ulama termasuk kelapangan dada. Kelapangan dada. Ya, padahal tidak butuh biaya sehingga orang datang, silakan duduk samping saya. Itu ente bikin begitu ente dapat apa? Kebahagiaan. Tidak usah jauh-jauh, kita sholat Jumat misalnya, sholat Jumat, full masjid rame. Ada orang bingung cari apa? Cari tempat. Kemudian kita sini kita rapat-rapat sedikit. Silakan sambil antum tersenyum. Dia kemudian berdiri samping antum. Itu Allah kasih kebahagiaan bagi antum. Begitu saja. Sebaliknya, kalau antum kemudian bawa sajadah sendiri sholat Jumat, terus kaki ente lebarin. Ente sudah siap mau datang, ente enggak mau. Dia mau sampingin ente semakin lebarin. Pasti ente dapatkan hati ini jengkel, berundel. Allah bikin hati ente menjadi apa? Sempit. Berbuat baik kepada orang lain pasti mendatangkan kebahagiaan. Antum lihat orang di jalan, orang menyeberang, orang lagi sibuk-sibuknya, ente sempatkan waktu ngantar orang kakek tua tersebut sebentar. Berhentikan kemudian antum berjalan ngantar orang tersebut. Allah pasti kasih kebahagiaan. Ya, ini asal kebahagiaan adalah membantu orang lain. Di saat kita penuh kesedihan, jangan lupa kita memberi kebahagiaan kepada orang lain. Niscaya kesedihan tersebut akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena saya katakan manusia paling berbahagia adalah siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia selalu menebar kebahagiaan bagi orang lain. Siapapun yang minta bantuan kepada Nabi, maka Nabi pun membantunya sebisanya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cobalah kalau kita ditimpa kesedihan, bantu orang lain. An-nafa'al muta'addi, bantu orang lain, maka insya Allah akan berikan kebahagiaan bagi kita. Kemudian aku lagi sedih. Ada hal-hal perkara yang kata para ulama, perkara yang materi yang mungkin bisa membantu kita untuk bahagia. Ya misalnya kita mungkin sedih, ya. Kalau makan bakso hilang kesedihan, ya makan bakso aja enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Lagi enggak enak badan, lagi enggak enak hati, pengin mana? Pengin lihat hijau-hijau, udah pergi hijau-hijau lihat, enggak ada masalah. Jangan kunci pintu, matikan lampu, tambah sedih. Ya, ini di antara hal. Kemudian saya kalau ketemu si fulan, saya selalu bahagia, dia orangnya lucu. Ya udah pergi ke orang tersebut.
ketemu ngobrol sama dia, ganti suasana. Nah, apa kita lakukan untuk menghilangkan apa? Kesedihan ya. Ya, senang dengan warna tertentu. Kalau warna hijau, indah, hati menjadi tentram. Ada ibu-ibu senang lihat warna ungu, ya. Lihat sudah lakukan, tidak ada masalah. Ini termasuk perkara-perkara yang bisa menambah ya menghilangkan kesedihan. Kemudian hindari hal-hal yang bisa mendatangkan kesedihan bertambah. Contoh nonton berita, sukanya nonton berita kriminal. Tambah sedih enggak? Tambah sedih. Waduh, sedih. Berita tentang selingkuh, semakin sedih ketakutan. Waduh, sudah bikin suami saya selingkuh. Ketakutan luar biasa. Pelakor, apa namanya? Pelakor tadi? Pelari apa? Oh, perebut laki orang. Saya kira pelari laki orang. Perebut berita-berita seperti itu akhirnya bikin gelisah, bikin sedih. Ketemu orang yang mulutnya kotor, jangan ketemu dia. Ketemu majelis-majelis ghibah, jangan. Ini bikin kesedihan semuanya. Ganti suasana, ya. Ganti suasana. Kalau punya grup ternyata isinya berita-berita enggak enak, left, tinggalkan grup. Cari grup yang lain yang bisa mendatangkan apa? Kebahagiaan. Tidak ada masalah. Itu juga di antara hal yang bisa mengurangi kesedihan. Kemudian yang terakhir, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terkena musibah, usahakan musibah tersebut kita ringankan dengan beberapa perkara, di antaranya ya ingat musibah yang lebih berat daripada yang kita alami ya. Kalau kita terkena musibah, misalnya ada seorang tangannya terluka, kemudian dia memuji Allah, alhamdulillah. Kenapa? Ente memuji Allah. Alhamdulillah, bukan di lisanku. Coba kalau lidahku yang luka, bukan di mulutku, bukan di wajahku, seperti itu. Ya. Ada seorang salaf yang kemudian kakinya luka, maka dijenguk oleh seorang, kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, yang membiarkan dirimu masih lebih banyak daripada yang hilang. Yang hilang satu kaki, badan masih lengkap, mata masih bisa melihat, ya. Kemudian badan masih ada, ya. Masih banyak musibah yang lebih berat daripada yang kita alami. Maka dengan begitu kita menjadi lebih ringan. Seorang misalnya, maka ada seorang wanita pernah, dia lagi sedih, dikasih kertas. 2. Satu, kamu catat tentang apa yang diambil oleh Allah. 1, kamu catat tentang apa yang Allah berikan padamu. Coba, misalnya seorang kecurian, taruhlah mobilnya dicuri sama orang. Dia isi di catatan tersebut, mobil dicuri, nilai 400 juta. Terus dia catat yang Allah berikan sama dia banyak sekali. Istri, harganya berapa istri? Mahal istri. Anak-anak ini mahal, rumah, kemudian mobil yang lain masih ada, kesehatan. Ini kalau dikalkulasikan duit banyak sekali. Ya. Banyak. Makanya di antara hal yang buat kita untuk meringankan musibah kita ingat bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada yang Allah ambil dari kita. Jauh lebih banyak. Kalau antum suruh isi kertas isi nikmat-nikmat Allah, antum tidak bakalan mampu. Terlalu banyak kenikmatan tersebut. Nikmat bisa masih mengaji, nikmat masih bisa ke masjid, nikmat masih bisa dengar pengajian, nikmat masih bisa baca Al-Qur'an, nikmat masih bisa sujud, nikmat masih bisa melihat berbagai keindahan. Diambil sebagian dari Allah, enggak apa-apa. Ya sudah, itu namanya kehidupan. Hal ini mengurangi beratnya musibah yang kita hadapi. Di antaranya melihat kepada orang-orang yang penderitanya lebih parah daripada dia. Ya, antum lihat ya, kita ini masih penuh kenikmatan. Coba lihat di negara-negara lain ya. Negara lain seperti di Suriah. Ada sampai orang mengatakan, saya ya berapa tahun lalu saya masih buka puasa sama keluarga saya, sama kakak, sama adik, sama ini. Sekarang yang satu di Afrika, yang satu di Asia, yang satu di mana, subhanallah, gara-gara perang. Semuanya tercerai-berai, ya. Oleh karenanya nikmat yang kita rasakan sangat luar biasa. Sekarang kita di Indonesia masya Allah mau dakwah di mana-mana masih bisa pengajian, ketemu tetangga juga masih bisa. Alhamdulillah masih banyak kenikmatan. Orang lain masih banyak ujiannya lebih berat. Maka betapapun kita terkena musibah pasti ada orang lebih berat daripada kita. Seorang yang misalnya dia tidak punya kendaraan, hanya punya sepeda. Ya lihat ke bawah masih banyak orang yang tidak punya sepeda masih jalan kaki. Lihat ke bawah lagi masih ada orang yang tidak bisa jalan kaki bahkan naik kursi roda tidak bisa jalan. Ada yang tidak bisa kursi roda terduduk di rumahnya enggak bisa apa-apa. Masih ada orang yang seperti itu. Maka semakin kita lihat orang yang lebih parah daripada kita, maka insyaallah mengurangi penderitaan musibah yang kita hadapi. Kemudian kita selalu bertafaul, yaitu optimis bahwasanya betapapun lama musibah yang kita alami pasti ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Pasti ada jalan keluar. Di balik kesulitan ada kemudahan. Namanya mendung tidak selalu mendung. Namanya musim panas tidak selalu musim panas. Akan datang musim apa? Dingin. Ya. Ya, tidak selama musim kemarau. Musim kemarau semakin parah. Penghujungnya adalah musim apa? Penghujan. Kegelapan yang semakin gelap kegelapan menuju kepada terbitnya fajar. Jadi maksud saya, kita senantiasa optimis ya. Namanya begitulah kehidupan. Nanti akhirnya kesedihan-kesedihan tersebut jadilah tinggal cerita. Dulu begini ya. Dulu begini. Ya, bahwasanya musibah tersebut tidak akan selama-lamanya. Dan itulah tabiat daripada kehidupan, datang kesedihan, datang kesenangan. Baik, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan ya. Bahwasanya tatkala kita dikasih
musibah kita bersabar. Sampai ada seorang penyair berkata, sungguhnya Allah menyiapkan istana di surga. Yang istana tersebut isinya adalah kesedihan, isinya adalah kegelisahan, dipagari dengan penderitaan. Yang bisa masuk hanya dengan membawa kunci kesabaran. Oleh karenanya seorang, ya, dunia ini tidak ada yang tidak diuji. Ya, antum diuji, ustaz juga diuji. Ujian berbeda-beda ya. Ujian berbeda-beda. Tidak ada yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Terkadang ada ujian yang sama dihadapi oleh dua orang, yang satu dengan tentram, yang satu penuh penderitaan, gelisah menangis, yang satu dengan tentram menghadapinya. Kenapa? Imannya berbeda. Imannya berbeda. Padahal ujiannya sama. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Apakah zikir pagi dibaca jam 9 pagi dan zikir petang dibaca habis maghrib itu boleh Ustaz? Asalnya zikir pagi dibaca sebelum terbit matahari, sebelum terbit matahari. Dan asalnya zikir petang dibaca sebelum terbenam matahari. Menjelang terbenam matahari terbaik. Tapi kalau memang ada halangan, maka tidak mengapa karena waktu al-masa petang secara bahasa Arab mencakup di malam hari, mencakup di malam hari. Terutama doa-doa yang ada zikirnya, ada doanya. Semakin kita cepat baca doa semakin apa? Semakin baik. Semakin baik. Ya, oleh karenanya dibaca sebelum terbenam matahari. Namun kalau tertunda karena ada kesibukan boleh pada maghrib, boleh juga pada isya. Demikian juga zikir pagi asalnya dibaca sebelum terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari ingin dibaca enggak ada masalah. Ustadz, ada pertanyaan titipan. Apakah menikah harus dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya? Dan menikah apa harus menunggu lulus kuliah terlebih dahulu? Semuanya tidak harus. Kalau ditanya apakah harus kita menikah dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya, tidak harus. Ya, tapi kalau itu bisa, itu lebih baik. Ya. Karena kecintaan itu menambah kelanggengan kehidupan rumah tangga. Makanya disyariatkan nazar. Kenapa kita nazar? Supaya kita suka, kita tertarik, baru kita menikah. Kalau kita enggak tertarik, maka sebaiknya jangan ya, karena akan mengganggu kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Maka disyariatkanlah nazar, melihat untuk menumbuhkan rasa cinta tersebut. Tapi apa kita harus menikah dengan orang yang kita cintai? Belum tentu. Belum tentu. Kebahagiaan tidak harus bersama dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya. Ya. Tapi kalau bisa kepada orang yang kita cintai itu yang terbaik. Apakah menikah harus tunggu kuliah? Tidak harus. Yang penting nanti punya modal. Betapa banyak orang menikah masih SMP sudah menikah, SMA sudah menikah. Ya. Saya sampaikan, saya punya kawan, dia menikah, dia masih kelas 2 SMA. Menikah. Tinggal di rumah bapaknya. Setelah dia punya anak 2, baru kemudian dia keluar dari rumah orang tuanya. Sekarang saya tanya sama dia, berapa anakmu? Anak saya 10. Masya Allah, itu baru laki-lakinya katanya. Apakah musibah dapat dicegah atau tidak? Dicegah sama sekali, sudah takdir. Kalau sudah ditakdirkan tidak akan bisa dicegah. Namun selama kita tidak tahu apa takdir kita, maka kita berusaha melakukan amalan-amalan yang bisa mencegah kita dari, terhalang kita dari takdir yang buruk ya. Semua sudah ditakdirkan, tapi kita tidak tahu apa takdirkan kepada kita. Yang penting kita melakukan sebab. Di antara hal-halnya yang menghilangkan kita dari kesudahan yang buruk misalnya adalah berbuat baik kepada orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunaiul ma'ruf taqi masari asu, berbuat baik kepada orang lain menghindarkan dari kesudahan yang buruk. Ustadz, ana tinggal bersama ibu yang usianya 76 tahun. Ibu ana ini sangat susah sekali dikasih tahu untuk hal kebaikan. Terkadang ada di hati timbul rasa kesal atau marah. Dan rasanya juga ingin nangis rasanya. Apakah ini termasuk ujian berat? Dan bolehkah anak sekali marah ibu anak? Jangan ya, jangan marah ibu. Kasih tahu yang baik ya. Tidak usah dimarah-marahin ya. Emang ibu orang tua kalau sudah tua seperti itu ya. Dia kembali ada pikunnya, ada enggak ngertinya. Dan itulah pahala sangat besar. Makanya kata Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, kalau keduanya sudah mencapai masa jompo, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahuma uffin, maka jangan berkata ah. Ah aja enggak boleh, apalagi marah-marahin. Justru di masa tua itulah pahalanya besar. Kita berbakti sama orang tua, di umur apapun orang tua kita masih 50, masih 60, masih 40, kita dapat pahala. Tapi lebih khusus, pahalanya lebih besar tatkala dia sudah mencapai masa jompo. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah mulai pikun, di situlah butuh kesabaran. Situlah pahala sangat besar bagi Anda. Oleh karenanya kalau Anda sabar, maka pahalanya sangat besar. Yang namanya orang tua seperti itu. Ya, sama orang tua kita sabar waktu mengurus kita masih kecil. Ya, sekarang kita tahu kita ngurus anak kita enggak gampang. Anak kita dikasih tahu enggak mau dengar, ya, marah-marah terkadang, ya. Ya, terkadang dia marahin kita. Anak-anak ya begitulah. Ya, orang tua juga nanti seperti itu. Antum juga nanti seperti itu kalau sudah tua. Oleh karenanya berusaha berbakti sama orang tua, mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak Anda berbakti kepada Anda.
Ustaz, apakah boleh berjualan dalam masjid? Dalam masjid enggak boleh, berjualan di luar areal masjid. Selama areal masjid adalah tempat untuk salat, maka tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kalau tempat itu dipakai untuk salat, maka berarti itu dibangun untuk tempat salat, ya. Ya, adapun di luar pagar enggak ada masalah. Ini banyak sekali pertanyaan, susah ya. Tanya sama Ustaz yang lain. Bolehkah mengucapkan selamat atas kelahiran anak antar pasangan non-muslim? Ini perkara duniawi, tidak apa-apa. Perkara dunia, kita boleh mengundang mereka makan, kita boleh ikut bahagia dan kebahagiaan mereka. Misalnya, dia naik pangkat, kita bilang selamat naik pangkat, tidak ada masalah. Itu perkara apa? Duniawi. Apakah bermain face app yang memperkirakan seperti apa muka kita? Sekian tahun kemudian termasuk mendekati dukun? Enggak kali ya. Coba itu mainan yang ngapain itu? Kita gambar-gambar, khawatir kita menggambar-gambar yang dilarang oleh syariat ya, karena meniru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengomentari hasilnya juga termasuk mendekati dukun? Saya rasa tidak, ini bukan masalah perdukunan ya. Kecuali dia mengatakan wajah saya seperti ini, pasti seperti ini, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu, ente belum tentu hidup sampai segitu ya. Ya. Saya belum tahu aplikasi tersebut ya. Cuma saya lihat ada orang yang profilnya, tahu-tahu dia tulis umur saya 60 sekian. Apakah sampai segitu umur saya? Dia kasih pasang wajahnya sama waktu wajahnya sudah apa? Tua ya. Mungkin pakai aplikasi tersebut. Aplikasinya saya tidak tahu, saya tidak pernah lihat. Oh, panjang-panjang semuanya. Saya seorang ibu dengan 4 orang anak yang ditinggal suami. Apakah berdosa jika saya terus meratapi kematiannya? Iya, tidak boleh. Ya. Kalau timbul kesedihan, ucapkan qadarullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap sedih bilang apa? Qadarullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setan ingin kita terus bersedih. Sehingga akhirnya kita terbengkalai, tidak bisa ngurus anak dengan baik. Mungkin kita mau cari nafkah pun susah. Kenapa? Karena diliputi dengan apa? Kesedihan. Akhirnya khawatirnya kalau terus bersedih, akhirnya meratapi. Seakan-akan protes dengan takdir Allah Subhanahu, dan itu dosa. Kalau sudah sampai pada tahapan tersebut, maka itu apa? Dosa. Maka setiap kita sedih, kita bilang qadarullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian saja kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.